Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Novianti, dosen di bidang pendidikan khusus. Pada pertemuan kali ini, khususnya untuk mahasiswa dengan mata kuliah pendidikan anak berkesulitan belajar, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu konsep dasar pendidikan anak berkesulitan belajar. Mengapa penting? Karena di sekolah kita sering menemukan anak-anak yang memiliki kecerdasan rata-rata, bahkan di atas rata-rata, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, atau berhitung. Nah, disinilah pemahaman tentang anak berkesulitan belajar menjadi kunci. Menurut IDEA, Individual with Disability Education Act tahun 2004, di Amerika Serikat, specific learning disabilities ini adalah gangguan dalam satu atau lebih proses psikologi dasar yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Nah, sementara itu, dalam DSM-5 tahun 2013, istilah yang digunakan adalah Specific Learning Disorder, yaitu kesulitan akademik yang berlangsung minimal 6 bulan. Meskipun sudah mendapatkan intervensi dan mencakup keterampilan membaca, menulis, serta berhitung, anak masih mengalami kesulitan. Intinya, anak dengan Specific Learning Disabilities ini memiliki perbedaan cara kerja otak dalam memproses informasi, bukan karena malas, bukan pula karena gangguan sensoris atau kurangnya kesempatan belajar. Nah, beberapa ciri yang sering kita temukan pada anak dengan berkesulitan belajar adalah adanya perbedaan mencolok antara potensi intelektual dengan hasil belajar akademiknya. Kemudian kesulitan konsisten dalam membaca, menulis, atau berhitung sejak masa sekolah dasar. Dan yang ketiga, tidak disebabkan oleh hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, ataupun faktor lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh National Joint Committee on Learning Disabilities. Nah, ada 3 area utama kesulitan belajar, yaitu yang pertama disleksia, kesulitan dalam membaca, termasuk kesulitan decoding, akurasi, atau kelancaran membaca. Kemudian yang kedua, disgrafia, yaitu kesulitan dalam keterampilan menulis, baik dari sisi mekanis seperti menulis tangan dan ejaan, maupun ekspresif seperti menuangkan ide ke dalam tulisan. Yang ketiga, diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami konsep angka, melakukan operasi hitung, dan penalaran matematis. Nah, adik-adik mahasiswa, anak dengan kesulitan belajar tentu memiliki potensi yang besar, namun tanpa intervensi yang tepat, mereka berisiko rendah diri, frustasi, bahkan putus sekolah. Nah, penelitian dan praktik internasional menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti ini sangat membantu, misalnya systematic phonics, interaction untuk anak dengan disleksia itu akan sangat membantu mereka dalam melakukan decoding. Kemudian strategi multisensori yang melibatkan visual, auditory, dan kinestetik, intervensi yang individual dan terarah sesuai profil kebutuhan masing-masing anak. Nah, hal itu akan berdampak baik ya untuk anak-anak kesulitan belajar spesifik. Jadi pendidikan yang tepat dapat membuka peluang untuk anak berkembang sesuai potensinya. Nah, sebagai penutup, mari saya ajukan ya beberapa pertanyaan diskusi untuk adik-adik. Yang pertama, menurut adik-adik apa perbedaan anak berkesulitan belajar dengan anak yang malas belajar? Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengapa guru umum atau guru reguler juga perlu memahami tentang specific learning disabilities meskipun mereka bukan guru pendidikan khusus. Dan yang ketiga, bagaimana sebaiknya sekolah mendukung anak yang memiliki kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, jika adik-adik menjadi guru kelas, strategi apa yang pertama kali akan adik-adik coba untuk membantu anak dengan specific learning disabilities? Nah, silahkan nanti didiskusikan dalam kelompok, lalu kita akan bahas bersama di kelas. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.